Warung bakso milik Pak Manto di sebuah kampung kecil tiba-tiba jadi viral. Bukan cuma karena rasanya yang enak, tapi karena kuahnya yang katanya bisa bikin orang ketagihan sampai mimpi aneh. Lama-lama orang-orang mulai ngerasa ada yang janggal, bau kuahnya aneh. Pembeli sering hilang, dan ada desis-desis soal ritual pesugihan yang melibatkan celana dalam bekas. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Bakso Pak Manto itu udah jadi legenda di kampung sejak 5 tahun lalu. Letaknya di pojokan jalan kampung, nempel sama musala kecil dan bengkel tambal ban. Warungnya sederhana, cuma bangunan semi permanen dari kayu dan aspes, tapi tiap malam selalu rain. Meja panjang dari triplek, bangku plastik seadanya, dan lampu neon yang kadang kedip-kedip kayak lagi ngode. Tapi entah kenapa, semua itu malah bikin suasana jadi akrab. Warung itu ibarat tempat ngumpul warga buat ngobrolin apa aja, politik, gosip tetangga, sampai masalah rumah tangga. Dari pagi sampai siang, Pak Manto jualan es campur. Tapi begitu sore menjelang maghrib, dia mulai buka lapak baksonya. Don't begin. Bakso mulai disendokin ke mangkok, baunya langsung nyebar kemana-mana. Wangi banget, gurih, ada rempah-rempah khas yang bikin orang lewat jadi otomatis nengok. Banyak yang bilang kuahnya beda dari yang lain. Nggak pakai micin berlebihan, tapi rasanya ngagetin. Ada semacam efek yang bikin lidah ketagihan. Awalnya sih biasa aja, tapi beberapa bulan belakangan mulai muncul omongan aneh dari para pelanggan tetap. Mereka bilang aroma kuahnya udah beda, masih wangi, masih gurih, tapi ada sesuatu yang nggak beres, kayak bau pakaian dalam bekas yang belum kering. Agak apek, tapi entah gimana malah bikin penasaran. Ada yang bilang itu sugesti aja, tapi makin lama makin banyak yang setuju. Lu cium nggak sih? Kuahnya sekarang aneh, Jul. Tapi kok gue malah pengen nambah terus ya, kata Wawan, tukang parkir, merangkap juru gosip warung. Aku malah mimpi aneh, Wan. Semalam kayak disuruh cium panci gede, isinya kuah bakso ini, tapi ada dalemannya. Astaga, jijik banget, kata Bu Yati sambil ngelap keringat. Tapi meskipun banyak yang ngomong kayak gitu, nggak ada satupun yang berhenti makan, malah makin banyak yang ketagihan. Tiap malam warung makin rame. Kadang orang dari kampung sebelah juga ikutan mampir. Ada anak muda, ada ibu-ibu, bahkan orang tua yang jalan pakai tongkat. Semua rebutan mangkok berisi bakso dengan kuah yang katanya bisa bikin pikiran enteng dan badan adem. Orang-orang mulai memperhatikan satu hal lain, pelanggan-pelanggan baru yang datang itu mukanya kayak kosong. Kalau makan, diam aja, nggak ngobrol, nggak senyum, cuma makan cepat-cepat, lalu pergi dengan langkah berat. Tapi yang paling bikin merinding, beberapa dari mereka balik lagi melam-melam, kadang sendirian, kadang sambil ngomong sendiri. Ada yang nyebut-nyebut nama perempuan, ada yang nyanyi lagu Jawa kuno, ada juga yang cuma duduk di bangku kosong depan warung. Padahal warungnya udah tutup. Pak Manto sendiri orangnya kalem, badannya kecil, rambutnya mulai memutih. Kalau ditanya resepnya, dia cuma senyum dan bilang, doa istri saya, Mas, masak pakai hati. Tapi anehnya, istri Pak Manto nggak pernah kelihatan. Padahal dulu, sebelum warungnya seramai ini, Bu Manto sering bantu-bantu di dapur. Sekarang, orang-orang mulai tanya-tanya. Tapi Pak Manto cuma bilang istrinya lagi sakit, nggak bisa keluar rumah. Tapi kalau ada yang nekat nanya lebih dalam, sorot mata Pak Manto langsung berubah, tajam, dingin, dan bikin nggak nyaman. Sejak itu, nggak ada yang berani tanya lagi. Satu malam gerimis turun. Angin semilir bawa bau kuah bakso yang makin menyengat. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Tapi warung masih penuh. Lampu warung berkedip pelan. Dan dari dapur suara sendok besar bergesekan sama panci terdengar makin keras. Wawan lagi-lagi komentar soal baunya. Anjir, kayak bau sedi bekas dijemur di dapur. Tapi gua lapar. Gua nambah lagi deh, katanya zombie. Nyengir aneh. Di pojokan, ada anak kecil umur sekitar 7 tahun, duduk sendiri. Ibunya lagi ngantri di depan. Si anak itu nunduk, gak ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia nyanyi pelan banget. Lagu itu kayak tembang Jawa, tapi nadanya bikin bulu kuduk berdiri. Beberapa orang diem, merhatiin si anak. Pas ditanya dia nyanyi lagu apa, dia cuma bilang, itu lagu ibu yang tinggal di kuah. Ibu siapa? Malam itu, banyak pelanggan yang langsung pulang lebih cepat dari biasanya. Tapi besoknya, mereka balik lagi dan lagi. Seolah ada yang narik mereka buat kembali meskipun hatinya bilang, jangan. Romo Parto, sesepuh kampung, suatu malam ikut mampir karena penasaran. Biasanya dia nggak makan di luar rumah, apalagi malam-malam. Tapi entah kenapa, malam itu dia berdiri di depan warung sambil natap ke dalam.
Saya ndak makan, cuma mau lihat pancinya aja, katanya pelan. Waktu dia jalan ke arah dapur, Pak Manto langsung nyegat. Mukanya berubah, senyumnya hilang, nadanya berat. Mbah, mohon jangan ke dapur, tempat itu khusus, katanya sambil nahan lengan Romo Parto. Romo cuma manggut-manggut, lalu pamit. Tapi besok paginya, rumah Romo didatangi banyak orang. Belado, pingsan, menggigil semalaman, dan gak mau buka mulut sama sekali. Cuma bisa ngomong satu kata berkali-kali. Celana, celana, celana. Sejak kejadian itu, orang kampung mulai resah, tapi juga bingung. Di satu sisi, warung bakso itu udah jadi bagian dari hidup mereka. Tapi di sisi lain, semakin sering mereka ke sana, semakin banyak kejadian ganjil yang dialami. Bu Sulastri, tetangga depan warung, suatu malam melihat Pak Manto ngebuang air cucian panci ke selokan. Tapi airnya nggak bening, juga bukan coklat, seperti kuah biasanya. Warnanya merah muda keunguan, dan ada semacam potongan kain kecil mengapung. Bu Sulastri yakin itu potongan celana dalam, tapi dia diam takut. Besoknya dia malah beli 2 bungkus bakso. Sambil senyum kaku, malam-malam berikutnya makin aneh. Warung gak pernah sepi. Meskipun udah tengah malam, ada suara-suara dari dapur, padahal warung tutup. Kadang terdengar tawa perempuan, kadang suara bisikan. Anak-anak kecil sering kebangun sambil nangis dan bilang mimpi dicekik perempuan bau amis. Tapi yang paling bikin warga bingung, semakin mereka takut, semakin mereka pengin balik ke sana. Seolah-olah kuah bakso itu bukan sekadar makanan, tapi udah kayak jampi-jampi, racun yang nyeret jiwa mereka pelen-pelen. Dan malam itu, seseorang akhirnya pingsan di warung. Mas Gunawan, yang biasa makan 2 mangkok, tiba-tiba berdiri sambil goyang-goyang, lalu jatuh ke lantai. Mulutnya berbusa. Dari bibirnya keluar potongan kain kecil warna ungu. Kain yang bentuknya mirip banget sama potongan celana dalam perempuan. Pak Manto tetap tenang. Dia nyuruh 2 orang angkut Mas Gun ke dalam rumah. Dia kecapekan, sering gitu, katanya. Tapi nggak ada yang tahu kelanjutan nasib Mas Gun. Dia nggak pernah kelihatan lagi di kampung. Rumahnya kosong. HP-nya nggak aktif. Ibunya nyari ke sana, kemari. Tapi Pak Manto bilang mungkin dia pergi keluar kota. Tapi orang-orang tahu Mas Gun nggak punya saudara, nggak punya kerjaan luar kota, bahkan dia nggak punya motor. Tapi anehnya, meski semua kejadian itu nyebar dari mulut ke mulut, warung tetap ramai. Bahkan ada yang antri sejak sore. Mereka tahu ada yang nggak beres. Tapi entah kenapa, lidah dan pikiran mereka nggak bisa berhenti mikirin kuah bakso itu. Seolah di dalam panci besar itu, ada sesuatu yang lebih kuat dari logika, lebih tajam dari rasa lapar, dan lebih mengerikan dari sekadar bau celana dalam bekas. Dan sejak malam itu, tiap lewat depan warung, angin bawa aroma yang gak cuma aneh, tapi juga terasa basah, lembab, dan panas. Kayak napas seseorang yang sedang mengintip dari dalam kuah. Malam itu hujan turun gerimis, lampu warung kedip-kedip lemah, dan suara sendok bergesekan dengan mangkok jadi satu-satunya musik yang terdengar di antara hening obrolan orang-orang. Wawan berdiri di dekat tiang kayu penyangga warung, pakai jas hujan plastik yang udah sobek. Di bagian punggung, sambil ngerokok, matanya ngelirik ke arah dapur warung yang pintunya kebuka setengah. Sebagai tukang parkir langganan warung bakso Pak Manto, Wawan udah terbiasa lihat dapur itu. Biasanya, dapur itu remang-remang dan berantakan. Ada panci besar di atas kompor, dan ember-ember plastik buat nyimpen bahan baku. Tapi malam itu beda. Ada aroma lebih tajam dari biasanya. Bukan sekadar wangi rempah atau daging, tapi ada bau apek, amis, dan aneh yang bikin kepala rasanya berat. Wawan ngerasa nggak enak, tapi karena penasaran, dia jalan pelen-pelen ke samping warung, nyari celah buat ngintip lebih jelas ke arah dapur. Dari sela dinding papan yang bolong, dia bisa lihat Pak Manto berdiri membelakangi pintu. Ngaduk kuah pakai sendok logam panjang. Gerakannya lambat, seperti orang yang lagi konsentrasi penuh. Tapi bukan itu yang bikin Wawan langsung nahan napas. Di dalam panci besar itu, Wawan lihat ada kain putih keunguan yang mengambang. Pelan-pelan naik turun di antara gelembung kuah mendidih. Bukan kain biasa, itu celana dalam. Wawan langsung mundur 1 langkah, hampir jatuh karena terpeleset tanah. Becek, tapi matanya nggak bisa lepas dari apa yang dilihat. Kain itu jelas banget, punya renda di pinggirnya, dan ada noda kecoklatan di bagian tengah. Pak Manto tetap ngaduk tanpa ekspresi. Lalu dia bisik-bisik ke arah panci, seperti lagi ngobrol. Wawan melihat bibirnya komat kemet, tapi suara hujan nutupin semua. Tiba-tiba, Pak Manto berhenti, badannya kaku. Lalu, dengan perlahan, dia muter badan. Mata Pak Manto langsung ngarah ke tempat Wawan ngintip, seolah tahu ada yang ngeliatin dia dari balik papan. Wawan panik.
buru-buru lari ke depan warung sambil megang dada yang rasanya kayak ditusuk dari dalam. Dadanya panas, tenggorokan kering, begitu sampai depan warung, dia muntah. Tapi bukan cuma makanan, muntahannya merah bercampur darah. Dan parahnya, ada serpihan kain kecil berwarna ungu dalam muntahannya orang-orang yang lagi makan langsung. Heboh, ada yang berdiri, ada yang teriak minta tolong. Pak Manto muncul beberapa detik kemudian dari belakang, mukanya datar. Dia nggak kelihatan panik, cuma ngelirik Wawan yang tergeletak, lalu pelan-pelan bilang, dia kecapekan. Sudah dari tadi bilang, pusing, nanti saya antar pulang. Tapi malam itu Wawan nggak pulang, dia digotong masuk ke rumah kecil kosong di samping warung, tempat biasanya dia numpang tidur kalau lembur. Setelah itu, nggak ada yang lihat dia lagi. Sampai minggu berikutnya warga geger. Wawan mangkil. Tiba-tiba di depan rumah Pak RT jam 2 pagi. Jalan tanpa alas kaki, bajunya basah kuyup, dan matanya kosong. Dia cuma bilang satu kalimat, jangan makan kuahnya. Dia ada di situ. Habis itu, dia pingsan. Waktu sadar, Wawan udah kayak orang lain. Nggak bisa ngomong normal, cuma bisa bisik-bisik kata-kata yang nggak nyambung. Renda, Panci, Ibu nangis. Bu Yati yang kebetulan dukun pijat kampung, datang buat bantuin. Dia bilang Wawan kerasukan, tapi bukan kerasukan makhluk biasa. Menurutnya, ada sesuatu yang nempel dari tempat dia ngintip malam itu. Sesuatu yang bukan jin biasa, tapi semacam roh pesugihan yang udah dijamu dalam kuah itu. Pak RT penasaran, ngajak beberapa warga buat ngecek dapur warung Pak Manto. Tapi waktu mereka ke sana pagi-pagi, pintu warung udah digembok. Dapur bersih, nggak ada panci, nggak ada kain, cuma bau menyengat yang masih tersisa di udara, bau busuk yang nyelip di ujung hidung. Kayak bau cucian lembab yang ditaruh di lemari sempit. Wawan akhirnya dirawat di rumah kakaknya. Tapi kondisinya makin aneh. Setiap malam, dia nangis sambil nyanyi lagu-lagu nggak jelas. Beberapa kali, kakaknya cerita kalau dia suka ngomong sendiri sambil megang bantal. Katanya, ini bukan celana aku, ini punya Bu Manto. Nama itu langsung bikin merinding. Bu Manto, istri Pak Manto yang katanya sakit, yang udah lama nggak kelihatan. Warga mulai berspekulasi, jangan-jangan celana dalam yang dilihat Wawan itu milik Bu Manto? Atau lebih ngeri lagi, jangan-jangan itu bagian dari tubuhnya? Ada cerita yang pelen-pelen menyebar. Cerita dari tetangga lama Pak Manto. Konon, sebelum warungnya rame, Pak Manto pernah dibawa ke gunung sama seseorang yang dikenal sakti. Setelah itu, dia berubah. Makin tertutup, sering ngelamun, dan mulai bikin bakso sendiri tanpa bantuan istri. Dan sejak warungnya laris, Bu Manto mendadak hilang dari peredaran. Kalau ditanya, jawabannya selalu sama. Sakit. Warga mulai ngehubungin. Semua kejadian. Aroma kuah yang makin aneh. Pelanggan yang berubah aneh. Wawan yang kerasukan, dan celana dalam yang muncul dari panci. Suatu malam, Darto, pemuda kampung yang iseng dan sok berani, ngajak dua temannya buat ngintip ke dapur Pak Manto. Mereka nunggu sampai warung tutup, lalu diam-diam masuk lewat pintu belakang yang terkunci cuma pakai kawat kecil. Di dalam dapurnya gelap, cuma ada cahaya samar dari lampu petromak, dan di sana mereka lihat panci besar itu masih ada. Di atasnya ada kain penutup, tapi yang bikin mereka nyaris kabur, mereka dengar suara lirih dari dalam panci. Bukan suara mendidih, tapi suara perempuan nangis pelan. Seolah-olah ada yang dikurung di dalam sana. Salah satu dari mereka, Budi, nekat buka tutup pancinya. Tapi seketika itu juga, angin kencang keluar dari dalam, disertai bau busuk yang gak bisa. Cahaya lampu petromak mati. Dan dalam gelap, mereka dengar suara bisikan. Jangan lihat aku, jangan lihat tubuhku. Besoknya, mereka bertiga demam tinggi, mulutnya sariawan parah, dan mata merah seperti habis nangis semalaman. Mereka pernah ngomongin kejadian itu lagi. Tapi sejak saat itu, tiap malam Jumat, di depan rumah Darto selalu ada sepotong pakaian dalam perempuan digantung di pagar. Kotor, basah, dan berbau amis. Orang-orang mulai menjauh dari warung. Tapi warung tetap rame. Pembeli datang dari luar kampung. Bahkan ada yang datang bawa mobil mewah. Bilang mereka penasaran karena katanya kuah baksonya bisa menyembuhkan rasa sakit batin. Sampai suatu hari, ada pengamen keliling yang mampir. Namanya Tole, masih muda, suaranya bagus. Dia duduk di bangku panjang, pesan semangkok bakso, lalu mulai nyanyi. Tapi baru nyanyi satu bait, dia diam. Mangkok baksonya dia tatap lama, lalu tiba-tiba dia bilang ini bukan makanan, ini tempat tinggal dia. Lalu dia pergi begitu saja, ninggalin gitar dan semua uang receh. Gitar itu sampai sekarang masih disimpan Bu Sulastri. Dan katanya, setiap malam Jumat, senarnya bunyi sendiri kayak ada yang mainin. Wawan,
yang sejak kejadian itu dirawat, makin parah. Satu malam dia teriak-teriak sambil mukul-mukul kepala. Kata-kata terakhir yang dia bisik sebelum akhirnya dibawa ke RSJ adalah, dia masih pakai celana dalam itu buat masak. Dan setelah itu, warung tetap buka seperti biasa. Tapi, sejak malam itu, nggak ada lagi Wawan berdiri di depan warung sambil ngatur parkir. Yang ada cuma satu bangku kosong, selalu basah dan berbau, seperti celana dalam yang belum dicuci. Bu Yati dikenal sebagai pelanggan setia bakso Pak Manto. Tiap malam, hampir tanpa absen, dia bakal muncul di warung sekitar jam 8 malam. Beli 5 bungkus bakso, 2 untuk anaknya, 2 untuk suaminya yang tukang ojek, dan 1 untuk dirinya sendiri. Kadang malah nambah 1 kalau lagi pengen. Orang-orang udah hafal. Kalau Bu Yati datang, biasanya langsung dikasih tempat duduk, tetap di pojok dekat kipas angin dan colokan. Tapi belakangan ini, wajah Bu Yati kelihatan beda. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan suaranya makin pelan. Orang-orang pikir dia kecapekan. Soalnya anaknya lagi sakit, dan suaminya jarang di rumah. Tapi ternyata bukan itu. Suatu malam, pas warung udah agak sepi, Bu Yati cerita sama Bu Sulastri sambil ngaduk kuah baksonya pelan. Dia bilang udah seminggu terakhir selalu mimpi aneh. Setelah makan bakso, dalam mimpinya dia ada di dapur warung Pak Manto. Tempat itu gelap, cuma diterangi lilin kecil di sudut ruangan. Panci besar berdiri di tengga-tengga lantai mendidih upik. Tapi kuahnya bukan berwarna coklat atau bening, melainkan hitam pekat kayak oli. Dari dalam panci muncul makhluk hitam, tinggi, badannya licin seperti habis diminyakin. Wajahnya nggak jelas, matanya kosong putih, dan lidahnya panjang banget. Makhluk itu keluar pelen-pelen, merayap, lalu tiba-tiba lompat dan memborgol tangan Bu Yati dengan rantai berkarat. Setelah itu, lidahnya menjulur dan mulai menjilati sekujur tubuh Bu Yati, sambil bisik-bisik dalam bahasa yang nggak dimengerti. Yang lebih mengerikan, waktu Bu Yati bangun, dia nemu tangannya beneran luka-luka. Ada bekas cakar panjang di lengan kanan dan kakinya lecet seperti diseret. Dia pikir itu mimpi. Tapi tiap malam kejadian itu terulang. Makin lama, rasa dalam mimpi itu makin nyata. Bau kuah, panas panci, bahkan sentuhan makhluk itu. Sial, mimpi itu bukan mimpi. Bu Sulastri langsung nyaranin supaya Bu Yati berhenti makan bakso di situ. Tapi Bu Yati malah senyum aneh dan bilang, justru kalau aku nggak makan, aku kangen. Rasanya kayak ada yang manggil. Dan benar saja, besoknya dia datang lagi, malah nambah jadi 6 bungkus. Mulai dari situ, ternyata bukan cuma Bu Yati yang ngalamin. Mas Rangga, guru SD setempat, yang biasanya cuma makan seminggu sekali, juga mulai sering nongol. Suatu malam, dia cerita sambil gemetar. Dia mimpi jalan masuk ke dalam panci kuah yang besar banget. Di sana dia nemuin tumpukan celana dalam perempuan, berbagai warna dan ukuran, mengambang kayak bak bunga, tapi tiap celana dalam itu disentuh, terdengar suara perempuan menjerit dari bawah kuah. Lalu muncul tenggen-tenggen membusuk yang narik dia ke bawah. Setelah bangun, Mas Rangga munti-manta dan demam tinggi. Tapi 2 hari kemudian, dia muncul lagi di warung, pesen bakso, ekstra kuah. Temannya nanya kenapa nggak kapok, dia cuma bilang, aku harus minum kuahnya lagi, biar nggak mimpi lagi. Tapi hasilnya justru sebaliknya. Malam-malam berikutnya dia sering jalan tanpa sadar ke arah warung. Bahkan sempat ditemukan duduk sendirian di bangku depan warung jam 3 pagi. Yang paling aneh adalah cerita dari Pak Edi, petugas selin mas kampung. Dia bilang istrinya bangun tengah malam dan ngelihat Pak Edi berdiri di depan cermin kamar, ngelap muka pakai celana dalam. Tapi waktu didekati, Pak Edi ternyata tidur, nggak sadar sama sekali. Pagi-pagi, dia nggak ingat apa-apa, tapi bau kuah bakso nempel di baju dan tangannya. Istrinya takut dan sempat minta bantuan ustaz tempat. Anehnya, semua mimpi itu punya satu kesamaan panci besar, kuah hitam, dan kehadiran makhluk misterius. Ada yang nyebut dia perempuan di dalam kuah, ada yang bilang itu makhluk penjilat, dan ada juga yang cuma bisa nyebutnya dia. Lalu muncul cerita kalau mimpi-mimpi itu bukan sekadar mimpi, kata Bu Sulastri. Ada kemungkinan warung itu udah bukan warung biasa. Bisa jadi ada perjanjian antara Pak Manto dengan makhluk gaib, dan kuah bakso itu adalah media buat menghubungkan dunia mereka dengan dunia kita. Jadi setiap orang yang minum kuah itu jadi pintu masuk buat dia mampir ke dalam mimpi. Semakin sering mereka makan, semakin terbuka jalan mimpinya, dan semakin jelas wujud makhluk itu. Beberapa orang yang nekat puasa dari bakso Pak Manto mulai mengalami sakau aneh, tubuh lemas, gelisah, mimpi basah berdarah. Bahkan ada yang pingsan saat lewat depan warung karena katanya aroma kuahnya menjerat dari dalam otak Wawan, yang masih dirawat dan kadang bisa ngomong normal.
sempat teriak waktu dengar nama Bu Yati disebut. Dia yang dipilih buat gantikan. Jangan biarin dia terus makan. Tapi belum sempat dijelasin lebih lanjut, Wawan kembali masuk ke dunianya sendiri. Tertawa sambil melilitkan tali di leher sendiri pakai selimut. Bu Yati tetap datang setiap malam. Kadang dia datang pakai mukena, seolah habis ngaji. Tapi wajahnya kosong. Dan sekarang dia udah nggak bawa pulang bakso buat keluarga. Cuma makan sendiri di meja paling ujung. Kadang sambil senyum-senyum sambil ngobrol sendiri, orang-orang mulai takut. Tapi anehnya, bukan takut sama warungnya, melainkan takut kehilangan rasa kuah itu. Ada yang coba tiru resepnya di rumah, tapi nggak pernah berhasil. Bahkan ada yang beli kuahnya aja buat disimpan di termos, tapi tiap dibuka, ponnya berubah jadi amis dan apek kayak air cucian pakaian dalam kotor. Malam Jumat Kliwon, warung tetap buka, tapi suasana lebih sunyi. Lampu redup, langit mendung, dan suara nyanyian gamelan dari rumah sebelah terdengar samar. Bu Yati datang lebih awal dari biasanya. Dia duduk diam, nggak pesan apa-apa, tapi dari matanya ada sesuatu yang berubah. Seolah dia udah bukan Bu Yati yang dulu. Pak Manto keluar dari dapur, bawa semangkuk bakso spesial. Tapi yang beda, kuahnya hitam pekat. Wangi menyengat dan ada uap tipis keluar dari mangkok. Orang-orang di warung cuma diem, nggak ada yang komentar. Bu Yati ambil sendok, lalu mulai makan pelan-pelan. Setiap suapan dia merem, kayak menikmati sesuatu yang lebih dari sekadar rasa. Di sendokan ketiga, dia berhenti. Matanya menatap kosong ke dinding. Lalu dia ketawa. Pelan, tapi lama-lama, ketawanya makin keras. Sampai badannya gemetar dan kursinya terguling. Bu Sulastri yang duduk nggak jauh langsung berdiri, panik, tapi Pak Manto malah tersenyum. Dia udah kembali. Ibu udah bisa keluar. Lagi? Bisik Pak Manto sambil ngelus panci yang dia taruh di samping kaki. Bu Yati dibawa pulang malam itu. Tapi dia nggak sadar sama sekali. Cuma tiduran sambil nyanyi lagu Jawa kuno. Tangannya terus mengelus perutnya sendiri. Dan bisikannya terakhir sebelum tidur adalah, "Aku kenyang, Bu. Terima kasih udah masakin." Besoknya, warung lebih rame dari biasanya. Tapi yang unik, bangku pojok tempat Bu Yati biasa duduk kosong. Gak ada yang mau duduk di sana. Bahkan Pak Manto pun narik meja itu sedikit ke belakang, dekat dapur. Dan sejak itu, di situ selalu ada satu mangkok kuah, disajikan setiap malam. Meskipun gak ada yang makan, orang-orang mulai manggilnya mangkok arwah. Dan tiap malam, aroma kuah dari mangkok itu paling kuat. Ada yang bilang kalau berdiri dekat situ bisa dengar suara perempuan bisik-bisik dari kuahnya, minta dibebaskan. Atau malah minta ditemani. Warung bakso Pak Manto memang makin ramai, tapi di balik semangkuk kuah gurih yang selalu jadi rebutan itu, ada satu hal ganjil yang bikin bulu kuduk meremang. Eko, anak magang yang biasa bantu-bantu di dapur terutama, cuci piring tiba-tiba hilang. Nggak ada kabar, nggak ada pamit, nggak ada jejak. Padahal sore sebelumnya, Eko masih kelihatan sibuk bersihin panci besar bekas masak kuah. Waktu itu warung baru aja mulai sepi. Pelanggan terakhir udah pulang, dan Pak Manto kelihatan lagi ngobrol pelan di belakang warung. Kata Bu Nur, istri Pak Manto, dia lagi pesen bahan buat besok. Tapi Wati, tetangga sebelah, malah ngaku nguping. Suara Pak Manto kayak ngomel sendiri, ngomong pelan, tapi kayak marah. "Jangan bandel, aku udah kasih makan. Giliranmu nurut," gitu katanya. Tapi Wati nggak berani nyamperin, apalagi malam itu warung agak gelap dan udara jadi aneh banget. Bau amis bercampur bau dupa kebakar. Besok paginya, warung tetap buka seperti biasa. Tapi yang biasanya Eko udah standby dari pagi buat bantu cuci mangkok sisa semalam, hari itu dia nggak kelihatan. Pak Manto bilang santai aja. Oh, Eko mungkin pulang kampung. Tapi waktu warga dengar kata-kata itu, mereka langsung saling pandang. Soalnya semua orang tahu, kampung Eko itu cuma 2 rumah dari warung. Di gang kecil yang udah masuk perkampungan padat, Eko tinggal sama ibunya, Bu Narsih, janda tua yang jualan gorengan depan SD. Jadi kalau benar pulang kampung, ya artinya pulang ke rumah sendiri, bukan pergi jauh. Dan benar aja, siangnya, Bu Narsih nangis-nangis datang ke warung Pak Manto. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan suaranya gemetar. "Pak Manto, anak saya Eko belum pulang dari semalam. Katanya bantu bersihin dapur, kok sampai sekarang nggak balik-balik?" Tapi lagi-lagi, Pak Manto jawab tenang. "Tenang, Bu, mungkin dia ketemu temennya. Main dulu." Bu Nur di sampingnya cuma diem, nunduk, nggak berani lihat mata siapa-siapa. Yang bikin tambah serem, pas warga nyamperin ke dapur warung buat bantuin nyari, dapurnya kosong, rapi, bersih banget malah. Nggak ada piring kotor, nggak ada bekas air. Cuma satu hal yang bikin semua orang merinding. Di
Di pojokan dekat ember besar, ada sehelai celana dalam warna ungu. Masih basah, dijembreng di lantai begitu aja. Bukan punya Bu Nur, bukan punya Bu Narsih, apalagi Eko. Dan baunya aneh, kayak bau amis dicampur bau wangi-wangian yang menusuk. Kayak aroma dupa, tapi lebih menyengat dan bikin enek. Warga mulai curiga. Tapi siapa yang berani tuduh langsung? Pak Manto itu orangnya kalem, dermawan, sering nyumbang buat acara RT, dan hampir semua anak muda di kampung pernah kerja bantuin dia. Tapi ini Eko, anak baik yang rajin, penurut, nggak neko-neko. Masa aja tiba-tiba hilang tanpa jejak. Beberapa malam setelah Eko hilang, Bu Narsih mulai dengar suara-suara aneh dari dalam warung kalau malam tiba. Rumahnya yang cuma 2 rumah dari warung itu punya jendela kecil yang bisa ngintip ke arah dapur. Malam-malam, sekitar jam 2, Bu Narsih sering kebangun karena dengar suara denting logam kayak sendok diketok-ketokin. Tapi pas dilihat, warung gelap, nggak ada orang. Sampai suatu malam, Bu Narsih beraniin diri intip lebih lama. Apa yang dia lihat bikin dia jatuh pingsan. Dia ngelihat sosok anak laki-laki yang mirip banget Eko pakai kaos putih dan celana pendek warna abu-abu, lagi duduk congkok di depan panci besar, kayak lagi cuci piring, tapi wajahnya pucat banget, matanya kosong, dan tangannya kayak gerak. Sendiri di belakangnya, berdiri sosok tinggi hitam legam, nggak pakai baju, cuma pakai kain kumal, tangannya panjang, kukunya tajam, dan di lehernya melingkar gulungan kain dalam warna ungu. Sosok itu kayak bisik-bisik ke telinga Eko, lalu tiba-tiba menghilang. Besoknya Bu Narsih datang ke rumah Pak RT minta tolong. Dia yakin anaknya masih di warung, entah di mana, dan dia percaya ada yang gak beres. Warga mulai resah. Beberapa orang minta izin ke Pak RT buat periksa warung Pak Manto, tapi waktu diajak ngobrol, Pak Manto malah tertawa kecil. Wah, saya kan cuma jual bakso, jangan lebay lah. Anak hilang kok bawa-bawa dukun segala, tapi desas-desus terus beredar. Terutama sejak warga nemuin satu hal ganjil. Di belakang warung, dekat tempat buang air, ada sumur tua yang udah lama ditutup seng. Selama ini orang kira itu cuma tempat buangan lama. Tapi ternyata, dari sela-sela celah seng, suka keluar uap tipis kayak asap. Terutama tengah malam, beberapa anak muda iseng buka tutupnya. Dan bau busuk menyengat langsung nyembur keluar. Kayak bau bangkai dicampur daging busuk yang udah berhari-hari. Salah satu anak muda, si Randy, coba nyenter ke dalam sumur itu. Nggak dalam-dalam amat, tapi dasar sumurnya gelap banget. Yang bikin dia langsung mual adalah dia ngelihat ada sesuatu kayak kain melambai-lembai di air. Warna ungu, mirip banget sama celana dalam yang kemarin ditemukan di dapur. Langsung, mereka nutup lagi sumurnya, takut dan lari pulang. Besoknya, warung tetap buka. Bahkan lebih ramai dari biasanya. Seakan-akan semua kejadian itu nggak pernah ada. Pelanggan datang dan pergi. Tetap puji-puji kuah bakso Pak Manto yang katanya makin gurih, makin nendang. Tapi buat orang-orang yang tahu soal Eko, semua mangkuk bakso yang disajikan tiba-tiba terasa dingin dan menyeramkan. Terutama karena ada satu kebiasaan baru dari Pak Manto setiap selesai masak kuah. Dia akan tuang sedikit ke piring kecil, terus bisik-bisik, sambil menaruh sejumput kain dari kantong plastik hitam kecil. Ada yang bilang itu kembang staman, tapi ada yang yakin itu potongan kain dalam, warna ungu. Bu Narsih akhirnya jatuh sakit, badannya lemah, ngomongnya mulai ngawur. Dia bilang tiap malam anaknya datang, duduk di pojokan dapur, nyuci piring tanpa suara. Tangannya berdarah, matanya kosong, dan di belakangnya selalu ada sosok hitam legam itu yang kini memeluk Eko dari belakang. Sambil menjilat pelipisnya dengan lidah panjang dan basah. Eko minta tolong, tapi lidahnya dililit tali kain ungu. Dia nggak bisa ngomong, kata Bu Narsih sambil menangis histeris. Warga makin yakin, ini bukan sekadar orang hilang. Ini ada hubungannya sama pesugihan. Dan Eko mungkin bukan korban pertama. Warung itu, yang dari luar cuma kelihatan seperti warung bakso biasa, ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih kejam dari sekadar rahasia dapur. Malam itu, beberapa orang sepakat buat jaga malam. Mereka mau ngintip apa yang sebenarnya terjadi di dapur warung setelah tutup. Sekitar jam 1 pagi, mereka lihat warung udah sepi, lampu dalam mati. Tapi suara sendok dan piring masih kedengeran dari belakang. Randy, si pemuda yang pernah lihat isi sumur enjendap dari belakang dan coba intip lewat celah papan. Dan apa yang dia lihat bikin dia trauma sampai sekarang. Di dalam dapur, ada sosok Pak Manto yang lagi aduk kuah pelan-pelan. Tapi di sebelah pancinya, ada seseorang jongkok sambil nyuci piring. Rambutnya basah, kaosnya compang-camping, dan kakinya penuh luka. Itu Eko, tapi tubuhnya kayak mayat. Kulitnya pucat, matanya sayu,
dan dari mulutnya keluar suara mengerang lirih. Tiba-tiba, dari pojokan dapur muncul bayangan besar, tinggi, kurus, dan gelap. Bayangan itu mendekat ke arah Eko, lalu seperti menunduk, mencium ubun-ubunnya, lalu menghilang ke dalam panci kuah yang mendidih. Begitu menghilang, tubuh Eko juga lenyap, seolah larut bersama kuah yang terus bergelembung. Rendi pingsan di tempat. Setelah malam itu, gak ada lagi yang berani makan di warung Pak Manto. Tapi anehnya, tetap ada pelanggan baru tiap hari. Orang-orang dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Mereka datang diam-diam, makan, lalu pulang tanpa banyak omong. Mereka gak tahu soal Eko, gak tahu soal kain dalam ungu. Yang mereka tahu cuma satu, kuah bakso Pak Manto itu enak banget. Dan setiap malam, dari dapur warung itu, suara piring dicuci masih terus terdengar. Pelan, teratur, seolah Eko masih ada di sana, mencuci, menunggu, dililit kain ungu yang tak pernah kering. Malam itu langit mendung, tapi hujan nggak kunjung turun. Angin kencang berhembus dari arah barat, bikin genteng rame-rama tua berderit kayak lagi digerayangi sesuatu. Jalanan depan warung bakso Pak Manto sepi, padahal biasanya masih ada 1-2 orang nongkrong sambil ngerokok di warung kopi sebelah. Tapi malam itu beda. Semua orang milih nutup pintu lebih awal. Bahkan Bu Yati yang biasanya mondar-mondar tengah malam sambil nenteng 5 bungkus bakso, malam itu mendadak ngilang. Di balik langit kelam, ada sepasang mata ngintip dari atap rumah yang tepat di seberang warung. Mata itu milik Harun, anak muda, pengangguran yang hobi ngerekam hal-hal aneh buat dijadiin konten horor di YouTube. Tapi kali ini dia bener-bener nggak nyangka apa yang bakal dia dapat malam itu. Dia udah denger gosip dari warga soal suara-suara aneh dari warung itu tiap malam. Jumat, katanya ada suara perempuan tertawa, bau amis daging mentah, dan kadang-kadang jeritan lirih kayak orang dicekik. Dan malam ini, Harun nekat naik ke atap rumah tetangganya, bawa HP dan kamera siap ngerekam semuanya. Dari celah genteng yang bolong, dia bisa lihat dapur belakang warung bakso Pak Manto. Lampunya redup, cuma nyala lampu minyak di pojokan yang bikin suasana makin mistis. Di tengah ruangan, ada panci kuah bakso gede banget, lebih besar dari biasanya, dan berisi cairan kental, berwarna kehitaman. Uap dari panci itu bukan uap biasa, warnanya pekat kayak asap knalpot. Dan anehnya, uap itu malah turun ke bawah, bukan naik ke atas. Di sebelah panci, Pak Manto duduk bersila tanpa baju, cuma pakai celana panjang hitam yang lusuh. Bedanya penuh coretan merah yang mirip tato tapi kelihatan kayak digores paksa. Di depannya ada semangkuk kecil darah segar, beberapa potong daging mentah, dan celana dalam warna ungu yang udah setengah terbakar. Harun nahan napas. Dia angkat HP-nya, mulai ngerekam dengan tangan gemetar. Pak Manto mulai membaca mantra dalam bahasa yang gak dikenal. Suaranya berat, serak, kadang ngorok kayak orang setengah. Kezrup. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bikin udara di sekitar dapur bergetar. Celana dalam itu makin terbakar. Dan dari dalam pancinya, terdengar suara tawa perempuan. Tapi bukan tawa manusia. Tawa itu panjang, tinggi, cekikikan kayak makhluk yang kesurupan kesenangan. Uap hitam makin tebal. Harun coba zoom kamera HP-nya, tapi layar mendadak error. Bergaris-garis, lalu mati total. Dia panik, coba hidupin lagi. Tapi sia-sia. Lalu kamera digitalnya juga ngehang. Harun sempat mau turun dan kabur, tapi matanya keburu tertarik sama sosok lain yang muncul dari balik uap. Sosok perempuan, tapi bukan perempuan biasa. Wajahnya rusak, kulitnya mengelupas kayak daging rebus, matanya kosong, dan rambutnya panjang menjuntai sampai menyentuh lantai. Dia muncul dari dalam uap itu, lalu melayang mengelilingi Pak Manto. Pak Manto terus baca mantra sambil menyayat tangannya sendiri dan meneteskan darah ke dalam panci. Sosok perempuan itu tertawa lagi, lalu mendekat ke panci dan masuk perlahan ke dalamnya, kayak ditelan kuah panas. Uapnya langsung meledak, nyembur ke atas dan bikin genteng tempat Harun ngintip jadi panas dan ngebul. Harun spontan mundur, tapi kakinya kesandung, dan dia jatuh dari atap. Untungnya dia jatuh ke semek-semek, bukan ke aspal. Besok paginya, Harun ditemuin warga tergeletak di depan pintu warung Pak Manto, persis di depan ambang pintu. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar kayak mau teriak, dan tangannya mencengkeram erat HP Nia yang udah rusak total, yang bikin semua orang tambah merinding. Lidah Harun hilang, cuma ada bekas luka menganga dari dalam mulut, dan darah udah kering di sekitarnya. Polisi datang, tapi nggak nemuin tanda-tanda kekerasan dari luar. Mereka simpulkan Harun kena serangan jantung karena kaget atau trauma. Tapi warga nggak sebodoh itu. Mereka tahu ini bukan kematian biasa.
Apalagi waktu Ibu Harun bilang kalau semalam anaknya sempat ngirim voice note yang isinya cuma 1 detik. Suara perempuan tertawa. Setelah itu, warung bakso Pak Manto nggak pernah sepi. Malah makin rame. Tapi anehnya, semua pembeli yang datang adalah orang-orang baru, bukan langganan lama. Wajah-wajah asing, matanya kosong, senyumnya aneh. Mereka makan bakso sambil diam. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang protes soal rasa kuah yang makin pahit dan amis. Bahkan ada yang makan sambil ketawa kecil, kayak nikmatin sesuatu yang cuma mereka yang tahu. Warga sekitar mulai takut, tapi juga bingung harus gimana. Soalnya tiap kali ada yang coba lapor ke RT, tiba-tiba kena musibah. Ada yang kucingnya mati mendadak, ada yang anaknya kesurupan, ada juga yang ngeluh dapur rumahnya bau amis kayak panci habis rebus bangkai. Dan tiap kali hal itu terjadi, esok harinya selalu ada pembeli baru di warung Pak Manto. Salah satu warga, Pak Darto, yang tinggal 2 rumah dari warung, sempat nekat rekam ulang aktivitas malam Jumat di warung itu pakai kamera tersembunyi dari balik jendela lantai 2. Tapi pas besoknya dia buka hasil rekamannya, filenya nggak ada. Bukan cuma hilang dari kamera, tapi folder tempat dia simpan juga ikut lenyap. Bahkan memori kameranya tiba-tiba kosong, kayak baru diformat. Malam itu juga, Pak Darto nemuin bangkai ayam tergantung di pagar rumahnya, dengan mata terbuka lebar, dan lidah menjulur panjang. Sejak itu dia sakit, nggak bisa ngomong, dan cuma bisa duduk di kursi roda sambil ngelamun, yang bikin tambah menyeramkan. Beberapa pembeli yang pernah datang ke warung itu, dan sempat ngeluh soal rasa kuahnya, semuanya hilang, bener-bener hilang. Nggak bisa dilacak. Salah satunya adalah tukang ojek online yang sempat nganter pesanan ke sana. Namanya Ilham. Terakhir dia WA ke temennya. "Bro, warung ini serem banget. Bau kuahnya kayak got dicampur daging busuk." Sejam setelah itu HP-nya udah nggak aktif. Motornya ditemukan di parkiran minimarket, tapi orangnya nggak pernah balik. Pak Manto sendiri tetap santai. Tiap ditanya soal kejadian-kejadian aneh di sekitar warungnya, dia cuma senyum. Namanya usaha, kadang ada yang suka, ada yang enggak. "Yang penting saya masak sendiri, halal," katanya sambil ketawa kecil. Tapi ketawa itu bukan ketawa orang waras. Ada sesuatu yang dingin, nyeret, dan bikin bulu kuduk berdiri setiap kali dia buka mulut. Seorang ustaz setempat sempat coba datang ke warung itu buat bantu bersihin tempatnya. Tapi baru 2 langkah masuk dapur, dia langsung muntah darah. Katanya hawa tempat itu penuh jin dan darah. "Ini bukan warung biasa, ini tempat tumbal," ucapnya sambil gemetar. Sejak hari itu, Ustadz itu pindah rumah, katanya nggak sanggup, tinggal deket-dekot. Sementara itu, warga cuma bisa pasrah. Mereka udah coba usir Pak Manto secara halus, bahkan ada yang tawarin uang biar warungnya ditutup. Tapi Pak Manto cuma jawab singkat, "Saya nggak jualan buat manusia aja." Kelimat itu bikin semua orang diam. Sejak malam ritual itu, banyak yang bilang pernah lihat sosok perempuan dengan rambut panjang jalan keluar dari warung tengah malam. Kadang dia melayang, kadang jalan sambil ngesot. Kadang juga muncul dari pancuran air masjid dekat situ, nyengir, sambil ngelus perutnya yang penuh darah. Dan satu hal lagi yang gak bisa dilupakan warga, bau amis dari panci kuah yang makin hari makin menyengat. Bau itu kadang muncul jam 2 pagi, menyelinap masuk ke rumah ramah sekitar. Baunya kayak darah basi dan daging mentah yang dicampur celana dalam terbakar. Tapi entah kenapa, tetap aja ada yang datang dan makan. Mereka duduk diam, nunduk, lalu makan cepat-cepat, setelah itu pergi nggak pernah balik lagi. Ada yang bilang, mereka itu bukan manusia, dan warung itu tetap buka seperti biasa. Tapi malam Jumat, jangan pernah lewat depan situ. Kecuali kalau kamu pengen dengar suara perempuan tertawa dari balik panci. Sejak kejadian malam Jumat itu, suasana kampung jadi aneh banget. Hawa dingin selalu terasa walau matahari lagi terik-teriknya. Kayak ada kabut tipis yang numpang hidup di sela-sela rumah warga. Orang-orang yang biasanya santai duduk di depan rumah sambil ngopi, sekarang lebih milih ngurung diri. Tapi yang paling ganjil, satu-satu dari mereka yang pernah makan di warung Pak Manto mulai menunjukkan gejala-gejala aneh. Awalnya dari Bu Lastri, penjahit baju yang rumahnya cuma selemparan batu dari warung bakso itu. Suaminya bilang, pagi-pagi, Bu Lastri tiba-tiba dia teriak-teriak di dapur sambil nyiramin air comberan ke dalam panci. Katanya, "Kuah ini manggil aku harus ngasih sesuatu, harus." Waktu suaminya coba nahan, Bu Lastri malah ngegigit lengan sendiri sampai berdarah. Pas dibawa ke puskesmas, perawat-perawat bilang Bu Lastri sempat kesurupan di ruang IGD. Mulutnya komat-kamit pakai bahasa yang mereka nggak ngerti. Tapi satu kata yang terus dia ulang-uling adalah daster ungu. Setelah itu, giliran Pak Aris tukang tambal ban di pojokan gang. Malam-malam dia kedengeran nyanyi-nyanyi sendiri di lapaknya.
lagu dangdut campur suara cekikikan. Warga kira dia mabuk. Tapi pas dicek, Pak Aris lagi jongkok di pinggir jalan, telanjang dada, cuma pakai celana dalam terbalik. Bibirnya meleleh darah. Dan di sampingnya ada mangkuk kosong. Warga yakin banget itu mangkuk dari warung Pak Manto. Entah gimana, cerita soal bakso kuah celana dalam makin rame aja. Orang luar mulai berdatangan. Bahkan ada yang jauh-jauh dari Jakarta cuma buat ngerasain sensasi mistis makan bakso di sana. Pak Manto malah makin senyum tiap hari. Katanya sih, rezeki nggak bakal kemana. Padahal warga kampung mulai was-was. Banyak yang udah sumpah serapah buat nggak pernah makan di sana lagi. Tapi tetap aja, mereka yang udah pernah makan, entah kenapa kayak ketarik balik. Kayak ada yang manggil dari dalam perut. Yang dulunya nyumpahin, malah tengah malam ngelamun. Depan warung, ngetuk-ngetuk pintu minta dibikinin 1 mangkok aja. Cuma 1 pak, nggak pakai bakso juga nggak apa-apa, asal kuahnya ada. Itu kata-kata Mas Jatmiko, guru honorer yang udah seminggu nggak ngajar. Istrinya cerita, sejak terakhir makan di sana, Mas Jatmiko jadi nggak doyan makan di rumah. Maunya yang ada rasa anyir dan wangi sabun. Lebih parahnya lagi, satu-satu yang pernah bantu-bantu di warung juga mulai hilang kabar. Setelah Eko, anak magang yang ngilang begitu aja, ada juga Mbak Wiwin, mantan pramusaji yang katanya pindah keluar kota. Tapi anehnya, tetangga sebelah bilang masih sering lihat bayangan cewek berdiri di balik tirai dapur warung, pakai celemek tapi tanpa kepala. Orang-orang mulai percaya kalau warung itu dijaga makhluk halus, bukan yang biasa, tapi yang doyan darah dan pakaian dalam. Apalagi setelah kejadian dengan Pak Sukatno, dia tukang bakso gerobakan yang biasanya mangkal di pasar sebelah. Suatu malam, dia kedapatan meninggal di gerobaknya sendiri. Lehernya tercekik kuah panas, dan celana dalam warna ungu basah nempel di wajahnya. Polisi nggak bisa ngasih kesimpulan pasti, tapi warga tahu itu pasti ada hubungannya sama warung Pak Manto. Meskipun udah banyak korban, anehnya warung itu malah makin terkenal. Ada konten kreator yang datang bawa kamera, bikin vlog judulnya Bakso Mistis, rasakan aroma celana dalam. Tapi aneh, video itu nggak pernah tayang. Katanya filenya rusak. Semua footage jadi hitam dengan suara tawa perempuan bergema terus-terusan. Salah satu kameramennya bahkan dilarikan ke RSJ karena katanya dia dipeluk dari belakang oleh sesuatu yang wangi sabun tapi mukanya hancur. Tapi yang paling bikin warga resah adalah ketika anak-anak kecil mulai ngigau. Ada yang tengah malam berdiri depan pintu sambil nyanyi, celana dalam warna ungu, harum sekali di kuahku. Lalu jatuh pingsan sambil muntah darah. Seorang ibu yang anaknya ngalamin itu bilang, waktu dicek, darahnya bukan darah manusia, lebih kental, kayak lendir. Dan dari mulut anaknya keluar potongan kain kecil warna ungu. Berbahan spandek, warga sempat kumpul malam-malam, niatnya mau bakar warung itu. Tapi waktu mereka mau berangkat, satu-satu warga yang hadir tiba-tiba mimisan bareng-bareng. Ada yang kejang, ada yang matanya berubah jadi hitam semua. Akhirnya rencana dibatalin. Mereka cuma bisa saling bisik, jangan lawan yang udah dikasih tumbal. Tapi ada satu orang yang nekat, Pak Darto, mantan kepala RT yang juga dulu sempat kerja sama Pak Manto waktu awal buka warung. Dia bilang udah cukup semua kegilaan ini. Malam itu, dia datang ke warung bawa air doa dan bacaan ayat-ayat. Tapi sejak dia masuk, nggak ada yang lihat dia keluar lagi. Esok paginya, ditemukan mayat Pak Darto duduk di kursi warung dengan mangkuk kosong di depannya. Di atas mangkuk tertulis, yang menolak akan jadi bahan. Setelah kejadian itu, warga makin takut. Mereka nggak berani deketin warung. Tapi warung itu tetap buka, tetap ramai. Tetap penuh dengan orang-orang asing yang wajahnya datar, matanya kosong, dan mulutnya mangap lebar tiap nyeruput kuah. Ada yang bilang, Pak Manto udah bukan manusia lagi. Ada yang bersumpah lihat dia meleleh malam-malam, berubah bentuk jadi sosok tinggi kurus yang dibalut celana dalam wanita dari kepala sampai kaki. Tapi anehnya, tiap pagi, dia tetap keluar warung, nyapu halaman, senyum ke semua orang, seolah nggak ada yang salah. Dan sampai detik ini, warung bakso celana dalam itu masih buka. Masih masak kuah dari panci besar yang nggak pernah dicuci. Dong, dari dapur, kadang masih terdengar suara tertawa perempuan. Pelan, pang, lalu hilang, digantikan aroma sedap yang entah kenapa bikin lapar. Walau perut baru aja kenyang, hujan rintik masih turun waktu Bagas sampai di kampung itu. Dukun muda dari Wonosobo itu datang tanpa banyak bicara, cuma bawa tas kain berisi dupa, botol kecil, dan kitab tua yang katanya diwariskan dari kakeknya. Dia dengar kabar soal warung bakso aneh di desa pinggiran ini dari temannya yang juga paranormal. Warung yang katanya bikin orang-orang kesurupan cuma gara-gara makan kuah. Yang bikin merinding, semua yang makan di sana selalu bilang hal yang sama.
Aromanya kayak bekas tubuh perempuan. Entah itu maksudnya apa. Tapi yang jelas Bagas tahu ini bukan urusan biasa. Dan malam itu, dia memutuskan nginap di rumah kosong yang letaknya tepat di samping warung Pak Manto. Rumah itu dulu bekas kontrakan, tapi sekarang udah ditinggalin sejak dua penghuninya hilang entah kemana. Warga cuma tahu si suami suka makan bakso tiap malam dan istrinya sering ngomel karena dapur rumah selalu bau kuah daging padahal mereka nggak masak. Akhirnya mereka pergi tanpa pamit, tapi aroma itu masih nempel. Dan itu yang bikin Bagas yakin, tempat ini jadi titik paling pas buat mengintai aktivitas Pak Manto. Jam 11 malam lewat 15 menit. Bagas duduk di dekat jendela, matanya awas ngintip ke arah belakang warung. Di sana ada dapur. Dan di tengah-tengah dapur ada panci besar yang selalu dipakai untuk masak kuah. Tapi malam ini, bukan aroma kaldu yang kecium, melainkan bau anyir darah dan bau menyengat kain lembab. Lalu terdengar suara aneh, pelan, tapi jelas. Suara laki-laki, seperti lagi menggumam pelan, "Ibu, ibu, kuahnya sudah matang." But nahan napas, ia ngeliat bayangan Pak Manto berdiri di depan panci besar itu. Tangannya gemetar, menggenggam celana dalam ungu basah yang udah sobek-sobek. Ia membakar celana itu di atas lilin hitam, lalu meneteskan darah dari jarinya sendiri ke dalam panci. Asap hitam mulai keluar dari kuah, dan dari dalam uap itu terdengar suara perempuan, cekikikan. Nggak seperti orang ketawa biasa. Lebih mirip suara makhluk yang bahagia karena tumbalnya udah lengkap. Bagas buru-buru nyiapin dupa dan doa pelindung. Tapi sebelum sempat dia nyalain, lampu rumahnya padam. Jendela tiba-tiba terbuka sendiri, dan angin dingin menyusup masuk, bawa bau amis dan bisikan yang gak bisa dia pahami. Suara itu bilang, "Jangan ikut campur. Kuah ini bukan buatmu." Tapi Bagas bukan orang sembarangan. Dia buka kitabnya, baca doa dengan cepat. Di saat bersamaan, terdengar suara panci besar jatuh dari dapur Pak Manto, seperti ada yang loncat keluar dari dalamnya. Suara itu diikuti jeritan pendek, lalu hening. Pagi harinya, warung bakso Pak Manto tutup. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, warung itu benar-benar nggak buka. Gorden ditutup, pintu digembok, dan gak ada tanda kehidupan dari dalamnya. Beberapa warga penasaran. Ada yang coba ngintip dari jendela, tapi cuma melihat mahameya kosong dan dapur yang bersih. Terlalu bersih, seolah-olah nggak pernah ada aktivitas memasak di sana. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah panci besar itu hilang. Pak Manto juga nggak ada, bahkan motornya pun nggak ada di halaman. Padahal biasanya selalu diparkir di depan. Bagas juga udah pergi, nggak ada yang tahu dia kemana. Tapi sahur itu, satu warga nemuin secari kertas tertempel di tiang listrik dekat warung. Isinya cuma satu kalimat, "Kalau kuah itu kembali, jangan pernah hirup aromanya." Seminggu berlalu, kampung itu mulai tenang. Beberapa warga yang sebelumnya sakit aneh mulai pulih. Tapi ada yang gak bisa mereka lupakan, bau kuah itu. Setiap kali hujan turun, udara sekitar masih mengeluarkan aroma yang sama seperti kain dalam, basah yang direbus. Bahkan anak-anak kecil sampai takut main dekat warung itu. Lalu suatu malam, berita baru muncul. Seorang sopir truk yang biasa ngangkut barang ke kota sebelah cerita, ada warung bakso baru yang rame banget. Letaknya di pinggir jalan dekat hutan kecil. Warung itu selalu buka tengah malam. Tapi yang bikin aneh, semua pembelinya perempuan muda. Dan lebih aneh lagi, sopir itu bilang kuahnya punya bau yang sama persis kayak warung Pak Manto. Warga yang dengar langsung merinding. Apalagi 2 hari kemudian, ada pemuda dari kampung situ yang iseng mampir ke warung bakso baru itu. Dia cuma pengen coba dan ngaku penasaran. Tapi besoknya, dia ditemukan telanjang di sungai kecil. Matanya melotot, dan tangannya menggenggam celana dalam lusuh warna ungu. Polisi datang, tapi nggak nemu petunjuk apa-apa. Pemilik warung yang baru itu bilang dia cuma penjual bakso biasa. Namanya Bu Retno, ibu 2 anak, asal kota lain. Tapi warga mulai curiga, karena Bu Retno selalu menolak difoto. Bahkan wajahnya kayak Bera Buba setiap hari. Kadang cantik banget, kadang seperti nenek tua, kadang seperti nggak punya wajah sama sekali. Ada yang bilang, Bu Retno itu sebenarnya ibu yang sering disebut Pak Manto, sosok yang selama ini tinggal di dalam panci. Sosok yang lahir dari darah, kuah, dan celana dalam. Ritual aneh itu seolah jadi jalan buat makhluk itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain lewat uap kuah panas yang diseruput manusia. Dan sekarang, dia udah dapat warung baru, malam Jumat. 2 minggu setelah hilangnya Pak Manto, seorang perempuan gila masuk ke kampung. Bajunya kompang camping, tubuhnya bau amis, dan dia terus ngomong, "Aku masih lapar. Kuahnya belum cukup. Kasih aku celana dalam." Warga langsung menangkap dan mengamankan perempuan itu. Tapi waktu ditanya siapa namanya,
Dia jawab, "Namaku Manto." Seketika semua orang terdiam. Perempuan itu tertawa keras lalu menengus. Lalu mengerang sambil menjilat tangannya sendiri. Wajahnya penuh luka, matanya kosong. Tapi di balik itu semua, satu hal yang bikin semua warga yakin bahwa kutukan itu belum selesai. Aroma kuah panas yang keluar dari mulutnya. Beberapa hari kemudian, Bagas akhirnya kirim surat ke kepala desa. Surat itu ditulis tangan dan isinya, "Peringatan, aku berhasil menutup portal di warung Pak Manto. Tapi ibu itu udah pindah. Panci bukan benda biasa. Itu adalah wadah tumbal, tempat dia menampung arwah dari celana dalam bekas yang dipakai korbannya. Selama ada orang yang masak kuah dengan niat serupa, dia akan datang lagi. Beritahu siapapun, jangan pernah masak kuah dari air yang keluar saat membakar pakaian dalam." Setelah surat itu sampai, gak ada kabar lagi dari Bagas. Warung bakso baru di kota sebelah tetap rame, dan kabarnya sekarang udah buka cabang. Tapi setiap yang datang dan makan di sana selalu mimpi buruk di malam pertama. Bertemu wanita tak berwajah yang menjerat leher mereka dengan celana dalam basah, lalu menyuruh mereka berkata, "Enak bu." Dan begitulah, panci terakhir itu mungkin sudah pindah tapi aromanya masih tertinggal di udara. Siap membisikkan rasa lapar pada siapa saja yang lewat tengah malam, sendirian, dan ingin semangkuk bakso dengan kuah yang gak akan pernah bisa dilupakan. Jadi kalau suatu hari kamu lagi jalan-jalan ke kota sebelah, dan nemu warung bakso baru yang katanya kuahnya bikin nagih, enak banget, wangi khas, terus ramai, terus padahal tempatnya biasa aja, coba perhatiin baik-baik. Apakah ada panci besar yang disembunyikan di dapur belakang? Apakah kamu lihat ada celana dalam basah digantung di pojokan? Dan kalau kamu dengar suara cewek ketawa pelen-pelen dari arah dapur, mending buru-buru pergi, jangan nungguin mangkok. Kedua, karena bisa aja kuah yang kamu minum itu bukan dari tulang sapi, tapi dari sesuatu yang lebih gelap, lebih jorok, dan lebih berbahaya. Dan yang paling penting, kalau kamu ketemu warung yang pas masuk langsung kecium bau kuah bakso yang aneh tapi bikin nagih, jangan pernah nanya, "Ini kuahnya dari apa ya pak?" Karena jawabannya bisa bikin kamu nggak pulang. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.